bapak-bapak, para saudara hadirin, kembali kita akan membahas terkait tentang cerita Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Di sini diceritakan dalam riwayat Imam Bukhari, hadis ini hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari, diceritakan terkait tentang Nabi Musa dengan Nabi Allah Khidir. Jadi Nabi itu tahu ilmu sejarah karena diajarkan oleh Allah. Jadi Nabi Khidir, Nabi Musa ceritanya Rasulullah tahu. Karena memang di dalam Al-Quran itu ada yaitu isi-isi tentang sejarah orang-orang dahulu. Di dalam hadis juga ada cerita-cerita terkait tentang orang-orang dahulu. Makanya kalau kita baca Quran berarti kita belajar sejarah orang-orang dahulu. Kita baca hadis juga nanti ketemu sejarah tentang orang-orang dahulu. Bagaimana cerita Nabi Adam, cerita Nabi Musa, cerita Nabi Khidir, cerita Zulkarnain, cerita Qarun, cerita Fir'aun. Itu kan cerita-cerita pada masa-masa yang lalu. Dan ini bukan dongeng, cerita nyata. Sehingga dijelaskan dalam Al-Quran dan dijelaskan dalam hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan imam-imam yang lainnya. Makanya kita perlu ilmu sejarah. Makanya kita selalu baca Quran, baca hadis. Dengan kita baca Quran, baca hadis, di samping banyak ilmu-ilmu yang lain, itu juga kita udah belajar ilmu sejarah. Karena sejarah adalah pengalaman yang terbaik, sehingga itu menjadi guru yang tak pernah terlupakan. Jadi pengalaman itu termasuk guru yang sangat baik. Gitu. Kita kalau cerita orang-orang dahulu begini begitu, begini begitu, nah itu menjadi ibrah buat kita, pelajaran buat kita. Makanya perlu belajar sejarah. Sejarah jangan dilupain. Wah bahaya bapak, saudara kalau sejarah kita lupakan. Itu sejarah harus kita pelajari sebagai ibrah, sebagai salah satu bentuk pelajaran. Nasihat. Kalau orang-orang baik ceritanya, kita bisa contoh. Kalau ada cerita orang-orang tidak baik, nah jangan sampai kita seperti itu. Itu maksudnya. Makanya perlu di dalam Al-Quran diceritakan sejarah sama Allah. Dalam hadis begitu juga ada sejarah. Nah ini ceritanya nih, sejarah Nabi Musa dengan Nabi Allah Khidir dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Di antaranya ada riwayat Imam Bukhari menjelaskan tentang hadis, Inna Musa qama khatiban. Sesungguhnya Nabi Allah Musa sedang berdiri, sedang melaksanakan khatiban, lagi berkhutbah, lagi berceramah, lagi menyampaikan nasihat. Itu namanya khatiban. Sama sekarang kadang-kadang kita begitu, ada seorang khatib, ada seorang penceramah yang sedang menjelaskan terkait tentang masalah-masalah agama. Itu dari khatib, pembicara, penceramah, memberikan nasihat. Nah Nabi Musa sedang ceramah nih, sedang memberikan tausiah fi Bani Israel, kepada kaumnya Bani Israel. Pasuila, maka di tengah-tengah ceramahnya Nabi Allah Musa, umat Nabi Musa Bani Israel, ada yang bertanya. Suila, ditanya Nabi Allah Musa alaihissalam, ayyun nasi a'lamu, siapa di antara manusia yang paling alim? Ditanyanya gitu Bapak, saudara. Jadi Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, emang termasuk orang yang berani juga. Padahal kalau dari segi keilmuan, murid nanya sama guru sampai begitu banget juga kagak bagus. Begitu gurunya lagi ngajar, mohon maaf guru, yang paling alim siapa sih? Jadi harus punya adab etika, nggak boleh. Jadi kita tuh kalau lagi belajar sama guru, jangan suka terlalu rantang suara kita.
kita lebih rendahkan. Makanya tuh kalau di pondok-pondok tuh kita demen ngelihat santri. Tuh santri-santri tuh Masya Allah tawadu bener. Akhlaknya sama kiai tuh Masya Allah. Ya, cium tangannya. Terus dia kagak berani membelakangi gurunya. Dia kalau mau ya habis cium tangan tuh sama gurunya ya mundur-mundur sedikit ya. Itu akhlaknya begitu. Ya. Jangan sama guru salaman aja. Ya. Jadi kita harus hormat etika adab kita. Nanti dapat ilmu tuh, manfaat ilmunya. Tuh, guru kalau udah redo kan Masya Allah, manfaat ilmu kita Bapak Saudara. Makanya adab etika penting. Nah, begitu ya. Ini termasuk ya Bani Israel tuh sama Nabi Musa main nanya-nanya aja. Ayun nasi alamu. Nabi Musa, kira-kira manusia yang paling alim siapa sih? Nah, begitu. Ya, kita kagak boleh tuh depan guru. Kagak kau percaya banget sama gurunya ntar. Nah, begitu. Nabi Musa orangnya berani juga. Ya, dibilang pakola, anak saya yang paling alim. Kata Nabi Musa begitu. Siapa yang paling pintar di antara manusia? Ya Nabi Musa sebagai guru pantas dibilang begitu. Ya anak saya yang paling pintar. Begitu. Maksudnya ngajarin kamu kan gitu ya. Ya. Tapi kata-kata Nabi Musa ditegur sama Allah. Kagak boleh begitu. Ya. Jadi Nabi Musa bilang siapa di antara kamu manusia yang paling alim, yang paling pintar, yang paling pandai? Nabi Musa jawab, anak saya. Ya sebenarnya Nabi Musa nggak salah. Orang yang nanya muridnya dibilang saya, pantas nggak? Pantas. Yang nanya murid, ya saya, supaya yakin tuh murid biar percaya begitu. Ya seperti itu. Tapi kata-kata ini ditegur sama Allah. Fa'ataballahu alaihi. Maka Allah negur tuh, negur Nabi Musa. Ya sebenarnya sih kagak salah. Cuma Allah tegur, jangan begitu. Ya, sebab di atas langit ada langit, gitu ya. Ya kita nggak boleh ngaku paling pinter. Ya, kita yang paling alim nggak boleh. Di atas langit ada langit. Ada orang pinter banget, jangan ngaku saya yang paling pinter. Sebab pasti ada lagi yang paling pinter. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kamu diberikan ilmu kecuali sedikit. Tuh, jadi manusia diberikan ilmu tuh cuma sedikit. Ya, jadi nggak boleh ngaku yang paling pintar. Ya, jadi Nabi Musa ini sebenarnya nggak salah kalau bicara sama muridnya, tapi hal itu didengar sama Allah. Allah tegur. Fa'ataballahu alaihi, maka Allah tegur tuh. Ya, atas pernyataan itu. Islam yuraddal ilmu ilaihi, karena tidak akan ditarik kembali itu ilmu kepadanya. Tidak akan dikembalikan lagi ilmu kepadanya. Fa'auhallahu ilaihi, maka Allah memberikan instruksi, memberikan wahyu kepada Nabiullah Musa. Kata Allah begini, innali abdan bimajma'il bahraini, sungguh saya punya hamba. Saya punya hamba. Ya, nanti dia tempatnya di titik pertemuan antara dua laut, Majma'al Bahrain. Ya, tempat ya bertemunya dua laut, laut yang ada di Romawi dan laut yang ada di Persia. Ya, Rom dan Paris. Laut yang ada di Romawi dan laut yang ada di Persia. Itu namanya Bahrain. Nah, begitu. Majma'al Bahrain. Jadi nanti hamba saya tuh ada di situ tuh. Ya, siapa namanya? Nabiullah Khidir. Kan kita lagi cerita Nabiullah Khidir ya. Nah, itu yang dimaksud ya, itu Nabiullah Khidir. Jadi Nabi Musa disuruh cari tuh, tak ketemu tuh sama hamba saya yang namanya Nabiullah Khidir. Nanti kamu cari di pinggir pantai. Nah, kalau udah ketemu pertemuan antara laut Persia dengan laut Romawi, ya itu nanti dikasih tanda ada batu besar tuh di situ tuh. Ya nanti kamu ketemu, nanti kamu tahu. Ya berarti Nabiullah Khidir lebih pinter dari Nabi Musa. Ya tapi dalam masalah-masalah tertentu. Memang yang namanya manusia nggak ada yang sempurna.
Nabi Musa lebih pintar di ilmu ini, tapi Nabi Khidir lebih pintar dalam ilmu masalah ini. Makanya kadang-kadang kita kalau kuliah aja ada jurusan, ya, ada jurusannya, programnya apa kita. Karena memang manusia itu terbatas kemampuannya, sehingga kadang-kadang dia fakultas tarbiyah jurusan misalnya bahasa Arab, nah itu yang didalami. Ya, ada orang fakultas hukum, nah itu yang didalami hukum. Ada orang fakultas politik aja yang diurusin, yang lainnya ya enggak. Jadi manusia itu memang fokus pada satu bidang. Jarang ya orang yang apa aja pinter, jarang. Nah, seperti ada orang yang fuqaha, ahli fikih, ya, ada orang muhaddisin, ahli hadis, ada orang mufassirin, ahli tafsir, ada orang termasuk ya ahli lugawiyin, tata bahasa, ya, ada mutakallimin, ahli ilmu tauhid. Nah, begitu. Jadi memang jarang, bukan kagak ada, jarang orang yang punya ilmu segalanya. Nah, Nabi Allah Musa aja nggak bisa menguasai ilmu segalanya. Jadi nanti ada ilmu-ilmu tertentu yang Nabi Musa nggak paham. Ilmu apa? Ilmu kasyaf. Ya, ilmu kasyaf, ilmu tertentu, hal-hal yang gaib, yang orang-orang nggak tahu tapi ditahu, itu Nabi Allah Khidir. Jadi Nabi Allah Khidir punya ilmu kasyaf. Makanya apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Khidir tuh menurut zahirnya itu salah, ya. Tapi itu benar karena ada kacamata yang Nabi Allah Khidir tahu. Makanya nanti diceritain. Sampai-sampai Nabi Musa kagak sabar, ya, melakukan ini. Ini kok begini Nabi Khidir? Menurut ilmu zahir kagak boleh, gitu. Tapi ya dilihat bukan dari pandangan ilmu zahir, tapi ilmu kasyaf, ilmu ghaibnya. Nah, itu yang dimaksud. Ya, tapi kalau secara mendasar tetap Nabi Musa lebih pinter, ya, daripada Nabi ya Allah Khidir. Cuma di bidang-bidang tertentu ada yang memang Allah ajarkan kepada Nabi Allah Khidir, tapi tidak diajarkan kepada Nabi Musa, sehingga Nabi Musa belum tahu. Itu ya ada juga. Dan sama ada ilmu-ilmu yang diajarkan Allah kepada Nabi Musa, tapi tidak diajarkan kepada Nabi Khidir, sehingga Nabi Khidir nggak tahu. Kita kan begitu. Makanya kita selalu minta tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Makanya tiap hari kita wajib ngaji, ya, ngaji perlu, ya, begitu. Ngaji itu perlu supaya apa? Supaya ilmu kita tambah. Hari ini biar tambahan lagi ilmu kita. Nanti malam Selasa lagi kita ngaji, ada lagi tambahan ilmu. Nih kita nih Pak, kalau kagak lupa, udah pada pinter-pinter banget ini, ya. Cuma masalahnya kan ilmu yang udah dipelajarin seminggu 2 minggu lupa lagi. Betul nggak? Betul. Kita ngaji udah lama banget, udah puluhan tahun. Tapi kenapa? Ya sering kali ya kita kagak bisa. Bukan kagak bisa, kelupaan mulu. Ilmu yang dulu udah ingat, lupa lagi. Kalau nggak ada yang lupa tuh, wah udah jadi kiai semua ini. Ya bener nggak? Iya, lo ngaji udah ada yang 30 tahun. Ya begitu. Tapi kita ngaji bukan disuruh menjadi pinter, bukan. Ya, tapi ngaji itu melaksanakan kewajiban, gitu. Masalah pinter dan tidaknya itu urusan Allah. Allah yang ngasih. Ilmu itu yang ngasih siapa? Allah. Ya, jadi kalau setiap orang ngaji harus jadi kiai repot, ya. Nah, begitu. Jadi yang penting kita udah ngaji. Ini kewajiban ngaji. Nanti masalah ya dapat dan tidaknya itu kita serahkan kepada Allah. Jadi pahalanya besar udah. Kita ngaji itu pahalanya udah besar benar. Ustaz saya ngaji kagak dapat, bukan kagak dapat. Ya dapat cuma lupa. Nah, begitu. Nah, nanti semuanya yang memberikan itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya ini namanya kewajiban, perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi Musa masih disuruh ngaji sama Nabi Khidir. Betul nggak? Iya, walaupun cuma beberapa saat ngajinya, kan kagak lama. Bertemu terus beberapa hari mungkin berpisah lagi. Udah itu namanya ngaji udah. Ya, ngaji namanya.
Ya, jadi Nabiullah Musa ngaji kepada Nabiullah Khidir ya karena ada beberapa ilmu yang memang Nabi Musa belum punya dan itu dimiliki oleh Nabiullah Khidir, sehingga Nabi Musa belajarlah kepada Nabiullah Khidir alaihis salam. Nah itu. Jadi nanti kamu akan ketemu dengan hamba saya tuh. Nabiullah Khidir namanya, huwa a'lam minka. Tuh, dalam hadis ini bilang begitu, huwa, beliau abad yang bernama Nabiullah Khidir itu lebih alim minka dari kamu. Tapi maksudnya lebih alim dari segi beberapa ilmu saja. Satu ya komponen ilmu yang memang Nabi Musa belum tahu. Tapi kalau secara nyatanya ya tetap Nabi Musa lebih pinter. Cuma kalau masalah satu bidang ilmu nih memang benar lebih alim Nabiullah Khidir. Masa ilmu apa? Ilmu kasyaf. Ya, ilmu ghaib ya, itu yang tidak pernah diajarkan kepada Nabi Musa alaihis salam. Makanya kadang-kadang ada kiai Pak yang memang tekun baca kitab, jadi ilmu kitab yang dipahami ya. Kalau masalah kitab wah mantap udah. Ada lagi kiai yang dikasih ilmu hikmah, makanya yang datang orang bawa air semua. Iya, saya punya kiai begitu. Ya Allah, saya punya kiai itu dari Kiai Nasir Pak. Itu ada anak-anak semua jadi kiai semuanya. Tapi ada satu ya putranya itu dikasih ilmu hikmah. Ya. Jadi ternyata kata anak-anak kiai saya nih, ya ternyata Kiai Haris lebih laku daripada saya. Namanya Kiai Haris. Yang satu Kiai Farid namanya. Ya. Kiai Farid ya ilmunya ya, kitab bidangnya, tapi kalau Kiai Haris di lain ilmu hikmah. Tamu yang datang ke rumah Kiai Haris mulu katanya itu, ini kasih air tiup-tiup doang, amplop banyak banget katanya. Begitu, wah amplop gue kehitung, saya ngaji sono ngaji sini ya segini-gini doang katanya. Emang beruntungan dia nih adik saya nih katanya. Nah begitu, Allah yang ngasih semuanya. Iya, yang ngasih siapa? Allah. Datang tamu bawa air tiup, datang tamu tiup lagi, nah, tapi itu tamu kagak rapi-rapi, ya ada terus, ya Allah, karena cuma ditiup doang, amplopnya banyak banget katanya. Nah, saya ngomong sejam 2 jam, amplop sekali doang satu katanya. Nah begitu. Nah ini semuanya dikembalikan kepada Allah. Allah ngasih semuanya. Nah seperti itu, masya Allah. Ya. Ya, jadi ya sama Nabiullah Musa ilmu zohirnya, tapi Nabiullah Khidir ilmu ghaibnya, ilmu kasyafnya. Itu semuanya kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita nggak boleh saya adalah manusia yang paling pandai, nggak boleh itu ngomong begitu ya, karena tadi di atas langit ada langit, pasti ya ada orang yang lebih hebat, lebih pintar lagi, seperti itu. Qala Musa, lalu Nabiullah Musa berkata, ya Rob, wahai Tuhanku, pakai pelibihi, bagaimana caranya saya bisa ketemu sama hambamu yang bernama Khidir, yang dikasih ilmu kasyaf itu. Jadi Nabi Musa tuh orang yang pengen banget tuh ketemu supaya dapat ilmunya, ya, penasaran dia, bagaimana caranya. Qala, lalu Allah bilang nih Bapak Saudara, tak khuzu ma'aka hutan. Udah kamu sekarang ambil aja, bawa bersama kamu ikan. Patanya aluhupi miktalin, nanti kamu taruh di satu keranjang. Jadi nanti tuh kamu berangkat ya cari tempat, tapi jangan lupa bawa ikan. Ikannya taruh di keranjang. Ikan hidup tuh. Ya, ikan hidup. Ya, hut namanya. Taruh di dalam keranjang. Fahaisuma faqad talhuta, nanti saat kamu kehilangan ikan, bahwa sama, nah itu hambaku Nabiullah Khidir ada di sana. Tuh, makanya kemarin kita bahas kan ya, ada ayatnya tuh, ikan hilang, kelupaan. Nah di batu besar, padahal disitulah sokhroh Nabi Khidir ada di situ. Ya tandanya apa? Ikan yang dibawa, yang ditaruh di keranjang lompat. Nah itu ketika lompat adanya di mana? Di batu besar tersebut. Nah itulah tempatnya ada Nabiullah Khidir alaihis salam. Itu isyarat Allah yang ngasih tahu.
Ya, jadi bahwa sama maka hambaku yang bernama Nabi Khidir ada di sana. Pak akhadha hutan, maka Nabi Musa ambil tuh hut ikan, faja'alahu fi miktalin suman tolako, kemudian ditaruh di dalam keranjang. Berangkatlah Nabi Musa. Wan talaqa ma'ahu fatahu Yusha ibnu Nun, kemudian berangkatlah Nabi Musa ditemanin sama muridnya. Siapa muridnya? Namanya Yusha bin Nun. Makanya kadang-kadang seorang kiai kalau kemana-mana ada yang nemenin. Dari dulu tuh begitu. Ya kesian ngeberangkat sendirian aja ya. Biar ada yang nemenin. Tuh Nabi Musa jalan temenin. Sama siapa? Yusha bin Nun. Nah, begitu. Ya. Jadi ditemenin sama Yusha bin Nun. Hatta ataya sakhrata, sampailah keduanya di batu besar. Nabi Musa dengan Yusha bin Nun sampailah di satu tempat namanya Sakhrah. Nah, ayatnya kemarin kita baca nih. Wa wadoa ru'usahuma, lalu keduanya istirahat dengan meletakkan kepalanya. Panama tertidur dua-duanya. Ya, yang namanya letih Pak, yang namanya orang berjalan-jalan kaki, ya Allah, letih capek dari pagi sampai siang. Ada batu besar di pinggir pantai, enak gak kira-kira? Enak ya, dia ya istirahat di situ. Tak terasa ternyata tertidur. Nabi Musa tidur, muridnya Yusha bin Nun juga tidur. Wattarabal hutu fil miktali, lalu ikannya melompat dari keranjang itu. Nah, ikan itu yang dibawa tuh melompat di situ. Nah, ini kan kehilangan ikan. Nah, pada saat ikan hilang, disitulah tempatnya Nabi Khidir. Ternyata memang Nabi Khidir ada di situ. Ya, jadi melompat tuh ikan dalam keranjang. Fakharaja minhu, keluar itu ikan dari keranjang. Fasaqata fil bahri, maka dia kehilangan di dalam laut tersebut. Fattakhadha sabilahu fil bahri, lalu akhirnya dia menjadikan jalan di laut saroba, lubang air. Wa amsakallahu anil huti jariyatal ma'i, lalu Allah menahan dari ikan itu ngalirnya air. Pasara alaihi mislu taqi, maka jadilah ya aliran airnya yang di jalan ikan seperti ada lengkung bangunan. Jadi itu ikan kagak bisa kemana-mana. Ya, dibuat lengkungan, ada pagar ya batasnya. Nah, jadi ikan tuh di dalam laut nggak bisa kemana-mana juga karena dibuat satu lengkung bangunan yang ikan itu nggak bisa kemana-mana. Falam mastaiqaza, maka tatkala terjaga siapa Nabi Musa, nasi sahibuhu, temannya, muridnya Yusha bin Nun juga lupa ayuh birahbil huti, terkait ya berita dengan ikan. Jalan-jalan aja tuh Nabi Musa sama muridnya ya jalan, itu ikan dilupa. Ya, ikan yang dalam keranjang gak dibawa, padahal tuh ikan udah hilang, udah keluar, lompat dari ya keranjangnya seperti itu. Pantolaka, maka berangkatlah keduanya, baqiyata yaumihi, mesisah dari harinya, walailatnya dan malamnya, hatta idza kana minal ghadati, sehingga keduanya sampailah di siang hari untuk makan siang. Qala Musa, maka Nabi Musa berkata lipatahu kepada muridnya Yusha bin Nun, atina goda'ana, berikanlah kepada kami santapan ya makanan kami, lauk pauk kami untuk makan siang. Nah, di situ baru ingat ikannya kita lupa bawa. Nah, begitu. Akhirnya balik lagi dia ke batu tuh. Ya, dan ternyata Nabi Musa dikasih isyarat. Oh iya, kemarin Allah udah kasih tahu kalau ikan itu hilang, disitulah tempatnya Nabi Khidir berada. Ya. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, dan Allah telah jadikan jalannya di dalam laut ya ajaba, ada keanehan. Qala, maka ia bilang, wa kana lil huti saroba, dan adalah ikan itu punya apa? Saroba, jalan. Ya, ada lubang air di situ. Wali Musa, wali patahu ajaba, dan untuk Nabi Musa dan muridnya ajaba, kagum heran. Jadi ikan itu ternyata nggak kemana-mana, dibikin lubang air di situ.
ada lengkungan di pagar-pagar sehingga tetap ikan tidak pergi kemana-mana. Ya, dan itu tanda bahwa Nabiullah Khidir sudah ada di situ. Ila akhirih, seperti ayat yang udah baca sampai selesai. Qala lahu Musa, lalu berkata Nabi Musa dani kepada Nabi Khidir. Kan udah ketemu tuh ceritanya. Ya, ketemulah Nabi Musa dengan Nabi Khidir di mana? Di pantai yang ada sahrah, ada batu besar. Ya, tempat ikan ya itu melompat. Ya, disitulah Nabiullah Khidir ada. Lalu Nabi Musa berkata kepada Nabiullah Khidir, ini ceritanya ya di dalam suratul Kahfi ayat 66. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta. Boleh bacanya rosyada, boleh bacanya apa? Rusda. Tapi kita bacanya apa? Rusda. Ya, kita bacanya apa? Rusda. Ya, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Ya, itu begitu. Ya. Lalu Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, hal attabi'uka, apakah saya boleh ikut kamu ala antu alimani, agar engkau ngajarkan ilmu kepada saya, mimma ullimta rusyda, dari apa yang telah engkau ajarkan, yaitu kebenaran, ilmu-ilmu yang mengajarkan kebenaran. Tuh, jadi Nabi Musa izin, ya, saya boleh enggak ikut kamu ya untuk belajar beberapa hari saja, ya, ngikutin. Tuh, jadi Nabi Khidir biasanya memang begitu mengajarnya. Ya, jadi saya pengen ikut kamu. Ya, izinkan saya ingin belajar kepada kamu. Tuh Nabi Musa minta izin dulu sama guru. Kan kita kalau mau belajar izin dulu, guru, saya mau belajar nih. Ya, mohon izinnya, boleh enggak? Ya, seperti itu. Nah, ini Nabi Musa bilang begitu juga, hal attabiuka ala an tu'allimani mimma ullimta rusda. Ai sawaba. Ya, jadi rusda itu maknanya sawaba, benar. Ursida bihi, yang diberikan petunjuk kepadanya. Wa fi qira'atin bidammir ra'i wa suktishin. Di dalam satu qiraat ra-nya dibaca dhamma, shinnya disukunkan, rusda. Ya, memang ada lugat yang lain yang bacanya rosada. Ya, tapi ada juga yang baca rusda. Nah, itu kita bacanya ya rusda. Wasa'alahu zalika, dan Nabi Musa minta kepada Nabi Khidir zalika, hal itu, li'anna ziyadata fil ilmi matlubatun, karena nambahin ilmu itu dimintakan, dianjurkan. Makanya dalam Al-Quran kita baca tuh ayat Rabbi zidni ilma. Apa artinya Rabbi zidni ilma? Ya Allah, tambahkanlah kepada saya ilmu. Tuh, makanya kita disuruh nambahin ilmu terus. Ayo tambahin ilmu, ngaji lagi. Jangan merasa oh saya udah pintar, udah nggak usah ngaji, jangan begitu. Ya, kata Muallim Syafi'i Hazami, Allah yarham, beliau bilang begitu. Jangan sekali-kali kita merasa cukup dengan ilmu. Belajar terus, ngaji terus. Ya, ngaji. Ya, sampai kapan kita ngaji? Sampai mati, Pak. Nah, kalau udah mati jangan ngaji lagi udah. Ya. Lah, kalau udah mati ngaji repot, kita bingung ntar. Lah dia udah kagak ada masih datang, ya. Gitu. Jadi kewajiban kita ya sampai meninggal. Tuh, Muallim Syafi'i Azami, Allah yarham. Ya, itu beliau begitu. Pokoknya saya selama hidup saya masih mau ngaji. Ya, ngaji saya. Nah, kalau udah meninggal saya istirahat dah. Tuh, makanya beliau tuh Masya Allah, pengajiannya di mana-mana banyak. Sana sini. Itu Muallim Syafi'i Azami, Allah yarham, ya. Nah, seperti itu. Ya, sebab memang Allah bilang Rabbi zidni ilma. Makanya kita jangan bosan, Pak. Ya, apalagi ngaji tafsir. Ya, ini baca tafsir Jalalain udah berapa tahun belum hatam-hatam, biarin sabar, ya. Nah, begitu, baru suratul Kahfi masih setengah lagi. Nih, baru juz 15 ya gitu ya. Iya, masih setengahnya lagi, masih 30 tahun lagi, mudah-mudahan pada panjang umur ya. Iya, panjang umur biar bisa hatam. Ya, ini tafsir Jalalain. Ya, dulu saya ngaji sama Ki Fuad Hashim,
ya ngaji tafsir Jalalain itu cuma 15 hari. Karena ngajinya dari mulai habis tarawih sampai subuh. Ya. Itu ngaji. Itu kiainya baca kitab, santrinya mau pada tidur. Ya, begitu. Yang dari tarawih jam 8 udah rapi. Ya, terus ngaji sampai menjelang sahur jam 4. Ya, ngaji tuh. Ya pantas 15 hari hatam. Lah kita 2 minggu sekali bacanya. Ya, bisa jadi 30 tahun baru hatam. Ya. Nah, seperti itu. Saya ngaji tafsir Murah Labib sama Mu'alim Syafi'i Azami itu udah di pertengahan. Ya, tapi sampai hatam alhamdulillah. Karena ngajinya udah di pertengahan. Yang dari awal kata Mu'alim Syafi'i Azami, murid-murid saya ngaji dari awal dari surah Al-Baqarah ya sampai pertengahan udah banyak yang meninggal. Nah, begitu. Tinggal gurunya doang yang belum meninggal katanya. Ya, kata Mu'alim begitu sambil senyum-senyum beliau. Ya. Nah, ini alhamdulillah bisa hatam. Tapi rata-rata yang bisa hatam itu ya generasi yang selanjutnya. Karena hampir 30 tahun lebih Murah Labib Tafsir Munir, ya buah karya Imam Nawawi, saya sempat hatam dengan beliau. Ya, ditandatanganin ya sama beliau. Ada tanda tangan beliau tuh. Ya, seperti itu. Alhamdulillah. Ya, seperti itu. Ya namanya Murah Labib kan 2 jilid, ngaji seminggu sekali. Ya pantas kalau 50 tahun ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita ngaji tiap hari ya sebulan bisa hatam. Ya, sebulan bisa hatam. Dulu saya ngaji sama orang tua saya tuh masih ada Ustaz Nawawi sini. Ya, begitu hari Minggu tiap minggu ngajinya. Ya, di At-Tahiri masih musholah dulu. Ya, itu pun nggak sampai hatam, ya, belum sampai hatam juga. Ya, karena memang ya cukup lumayan 2 jilid. Nah, seperti itu. Ya. Jadi artinya memang ilmu itu lama Bapak Saudara. Kita belajar harus sabar. Ya, nggak apa-apa. Ya, jadi kesabaran itulah yang membuat kita akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Ya, jadi di sini bilang saya ingin li'anna ziyada fil ilmi matlubah, karena nambahin ilmu dianjurkan. Matlubah itu artinya dianjurin. Kita disuruh dianjurin sama Allah supaya nambahin ilmu. Rabbi zidni ilma. Qala, maka Nabi Khidir bilang, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau tidak akan mampu sabar bersama saya. Tuh kata Nabi Khidir begitu. Ditahu sikap pribadi Nabi Musa, ente kagak bakalan sabar lah ngikutin saya. Ternyata bener apa yang dikerjain sama Nabi Khidir. Langsung protes Nabi Musa, kok begini sih? Nah, begitu. Kok begitu? Nanti ada kita baca ayatnya. Ya, akhirnya beberapa kali ya berpisah. Wah, udah cukup dah. Ya, berarti Nabi Musa melanggar perjanjian mulu. Nah, seperti itu. Jadi kata Nabi Khidir, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sungguh engkau tidak akan mampu sabar ya bersama dengan saya. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Bagaimana engkau akan sabar atas sesuatu ilmu yang belum diberikan ya dengan ya informasi-informasi. Karena Nabi Musa itu kan orangnya pengen tahu. Ya, jadi apa yang dikerjakan pengen tahu. Padahal Nabi Khidir bilang, apa yang nanti kita kerjakan kamu gak boleh tanya-tanya. Ya, pokoknya ikutin aja udah. Ini ilmu praktek semua. Ya, bukan ilmu teori, tapi ilmu praktek. Nanti ada ya pertama-tama, ayo kita naik kapal laut. Ya, naik kapal laut dan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Tiba-tiba di tengah perjalanannya ya, Nabi Khidir merusak itu kapal laut. Ya, dirusakin tuh kapal lautnya. Ya, Nabi Musa kan bingung, ini udah naik kagak bayar ya. Nah, begitu. Kapalnya dirusakin lagi. Nabi Musa tanya, kata Nabi Khidir, "Tuh kan nanya kan? Kan saya bilang, apa yang nanti ente lihat jangan pakai nanya, udah ikutin aja." Itu baru satu. Ya, tapi kata Nabi Musa, ya bagaimana saya kagak nanya, nggak sesuai dengan ilmu saya. Secara zohir ilmu ini nggak benar karena merusak.
Ya, naik perahu, ya udah kagak bayar, numpang ya. Gitu dirusak ini perahunya. Ya, dikampakin tuh bagian-bagian tertentu. Ya, cuma emang ada keahlian Nabi Khidir, itu dibolongin, dirusak tapi air kagak masuk. Kalau masuk tenggelam. Nah, kan begitu. Tapi kagak masuk itu air. Tapi bener bolong, rusak. Nah, seperti itu. Makanya Nabi Musa nanya. Nah, begitu. Nanti banyak nih, kita akan lewatin satu ayat ya. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tudbi khubra fil hadis sabiq, ya dalam hadis yang telah lalu, akibat hadil ayat, ya akibat ayat ini, ya Musa inni alayya ilmun minallah, sesungguhnya hai Nabi Musa, saya ini dapat ilmu dari Allah, alamanihi, yang Allah udah ajarkan kepada saya, la ta'lamuhu, yang kamu memang tidak tahu, wa anta ala ilmin, dan engkau juga dikasih ilmu minallah, dari Allah, allamakahullah, yang Allah udah ajarkan tuh ilmu kepada kamu, la a'lamu, yang memang saya juga kagak tahu. Nah, jadi memang masing-masing dikasih keistimewaan. Makanya likuli syai'in maziyah, setiap hamba Allah pasti ada maziyahnya, keistimewaannya. Jadi kata Nabi Khidir, memang saya udah dikasih ilmu sama Allah, nih ilmu model-model begini, yang mungkin nanti kamu nggak akan sabar. Ya, dan kamu pasti akan protes terus, karena memang ilmu itu Allah yang ngasih kepada saya. Sebagaimana ya engkau juga diajarin ilmu, yang memang ilmu itu dikasih engkau tapi enggak diberikan ke saya. Nah, saya dikasih ilmu yang memang ilmu ini enggak dikasih kepada engkau. Nah, kan kadang-kadang begitu Bapak Saudara. Nih si A kadang-kadang dia ilmunya ini, si B punya ilmu ini. Nah, begitu. Ada orang Masya Allah punya ilmu, baca bismillah 3 kali, tiup. Nah, kita jangankan bismillah, Yasin 100 kali masih kagak bisa juga. Ya Allah, itu ada orang Pak cuma baca bismillah doang, tapi emang Allah udah kasih keistimewaan, ya orang ditiup sembuh. Baca bismillah doang. Lah kita yuk baca Yasin 10 kali, ya tetap aja masih begitu-begitu juga. Beda tuh. Kadang-kadang kita jangan suka menyalahi. Kadang-kadang ada orang Pak, ya kelihatannya baca Fatihahnya begitu-begitu aja, kagak pasing, nggak apa, tapi manjur Pak. Ada orang qori banget, baca Fatihahnya ya hebat bener, kagak manjur. Ya, tuh makanya kita jangan suka ya mencaci dan menghina orang lain. Kadang-kadang begitu. Ya, ada ya Allah. Kalau kita lihat baca Fatihahnya udah cepet banget begitu. Tapi manjur. Ya, Masya Allah. Itu kenapa? Allah udah berikan keistimewaan kepada dia yang tidak diberikan kepada orang lain. Sebagaimana Allah memberikan kepada ente juga satu ilmu yang tidak diberikan kepada orang lain. Begitu. Makanya kita sesama tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling mencaci. Ada keistimewaan masing-masing. Nah, begitu. Si A dikasih keistimewaan, punya ilmu ini. Ya, si B ya punya keistimewaan, dikasih ilmu ini. Nah, begitu. Ya, itu masing-masing. Itulah yang disampaikan Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihis salam. Wa qalluhu khabaran masdarun bimakna lam tuhid ay lam tukhbir haqiqatahu. Ya, nah seperti itu. Nanti baru qala satajiduni, ya karena mengingat waktu. Kalau kita mau terusin sampai jam 9 nih, ya. Nah, begitu. Cukup dah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.